Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Mustafirin, guru pendidikan agama Islam di SDN Panjang 3, Kecamatan Kedungadeng, Kabupaten Bojonegoro, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa PPG 062 608 24496. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi senangnya berteman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kita bertemu lagi ya di pelajaran agama Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan kelas dipimpin juga. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak, sebelum kita masuk ke pelajarannya, Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian. Jadi nanti biar namanya Bapak panggil, silakan mengangkat tangan dan bilang hadir ya. Nah, yang pertama, Alan Maulana, kemudian Janusia Azhar, kemudian Noval Siki, Fadila Nur Zahira, Rahel, Lilis Izzatul, Fadi. Sudah ya, hadir semuanya, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini Nana, hari ini kita akan mempelajari tentang senangnya berteman ya, senangnya berteman. Nah, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Dan yang ketiga, menemukan hikmah dari berteman tanpa membedakan agama. Ya, itu ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari 3 hal ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita buka dengan membaca tadarus Al-Quran ya. Membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma
gambar apa itu? Gambar orang. Kemudian ada apa lagi? Ada masjid. Ada apa lagi? Gereja. Terus kurang. Terus kelenteng. Nah itu jadi itu ya, ada beberapa banyak. Nah yang kalian lihat ini menunjukkan apa ya? Toleransi. Apa lagi? Keberagaman. Kemudian perbedaan, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, nih ada gambar yang kedua. Apa yang terjadi di gambar tersebut? Terus apa lagi? Mengolok-olok. Ini gambar satu, ini apa ini? Mengolok-olok. Yang kedua, membuli. Sama ya, mengolok-olok, membuli sama saja ya. Nah, menurut kalian dari gambar yang pertama tadi, sikap apa yang perlu kita ambil? Kita harus bertoleransi antar agama, tidak membeda-bedakan. Kemudian gambar yang kedua apa? Ayo, sikap apa yang perlu kita ambil dari gambar yang kedua? Di sini ada anak kemudian diolok-olok, dibuli. Nah, tuh ya. Tuh. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Mana? Tuh, menasihati. Kemudian apa lagi? Mencegahnya. Nah, itu sip. Nah, itu adalah beberapa contoh mengenai keberagaman dalam Islam, ya, yang akan kita pelajari. Tuh. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan mengenai materi persaudaraan dalam Islam yang ada kaitannya dengan gambar yang pertama tadi. Nah, anak-anak, persaudaraan dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ada ukhuwah insaniyah. Nah, apa yang ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan karena sesama Islam. Jadi kalau ada orang Islam ketemu orang Islam, maka dia bersaudara. Selama dalam agama Islam, maka dia saudara antara satu dengan yang lain. Nah, tuh ya. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah. Waton itu artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tempat darah, atau kampung halaman, atau bisa disebut dengan negara ya. Nah, ukhuwah wataniyah maksudnya apa? Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan antar seseorang atau antar kaum dalam satu negara. Itu namanya ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi selama sampai menjadi manusia maka menjadi saudara. Pak dan Dewan gimana? Tidak bisa karena namanya saja ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Ya. Loh. Nah, apa dalilnya? Dalil tentang persaudaraan ini di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu adalah dalilnya. Apa artinya? Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua, hanya ada dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu ciptaannya Allah. Yang ketiga enggak ada. Hanji juga ya. Ya, kemudian dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, Allah itu menjadikan kita berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada Amerika, ada Israel.
Israel, ada Palestina, ada Belanda dan lain sebagainya. Suku apa suku? Ada suku Jawa, ada suku Madura, Maluku juga. Ada suku Sunda dan lain sebagainya itu ya. Itu adalah ciptaan Allah. Apa tujuannya Allah menciptakan itu semua? Agar saling mengenal, ta'arufu, untuk saling mengenal ya. Nah, itu. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kamu sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itu adalah dalil tentang persaudaraan di dalam Islam. Jadi kita kalau tahu perbedaan di dalam Islam, kita jangan kemudian menjadikan itu sebagai dasar untuk berperang atau mencela, tidak boleh saya. Karena pada dasarnya kita itu saudara antara satu dengan yang lain. Nah, karena kita saudara, maka kita harus senantiasa berbuat kebaikan, ya. Nah, itu yang kedua, ada berteman tanpa membedakan agama. Ini dicerminkan di dalam kisahnya Nabi. Nabi itu pernah ada seorang pengemis di pojokan pasar Madinah. Pengemis ini buta, itu nggak bisa melihat. Senangannya yang pojokan pasar. Nah, sama Nabi diberikan bendino itu tiap hari diberi makan, jadi diberi makan, kemudian dikasih minum, disuapi karena dia kita itu. Padahal perlu kalian tahu bahwa komunis itu adalah beragama Yahudi. Dari kisah Nabi apa yang dapat kita ambil? Apa? Dalam berteman kita tidak boleh membedakan agama. Nabi sendiri yang mencontohkan menyuapi orang buta ya. Jadi itu menunjukkan bahwa bagaimana Nabi itu bertoleransi atau menghargai antara umat beragama, tidak malah saling menyuapi. Ya. Nah, selanjutnya pelajaran apa yang dapat kita ambil dari? Nah, yang pertama, kalau menolong kepada siapa saja, jika kepada siapa saja, tidak memandang oh ini agama Islam harus kita tolong, kita agama Yahudi harus kita tolong, tidak seperti itu. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan perlu kita tolong. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Kalau ada teman musim irang, kemudian irangnya pesek, kemudian rambutnya kriwol, kemudian enggak kita harus benar beda-bedakan. Nek ada teman musim Kristen yang mana? Rambut diwino, itu dan beda-bedakan. Yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama. Ya, nggak boleh yang ada temanmu Buddha, kemudian dipaksa. Kamu nek masuk kelas ini harus masuk Islam, nggak boleh. Ya, memaksakan agama kepada seseorang itu tidak boleh ya, dapat kita. Kemudian selanjutnya, hikmah berteman tanpa membedakan agama itu ada 5. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dicintai Allah. Yang keempat, disukai banyak orang. Dan yang kelima, menjadikan pribadi yang rendah hati. Itu adalah di antara hikmah berteman. Nah, saudara, sudah Bapak terangkan tentang persaudaraan dalam Islam, kemudian berteman tanpa membedakan agama, dan yang terakhir hikmah dari berteman tanpa membedakan agama. Sekarang tugasnya itu membuat map atau peta konsep mengenai apa yang sudah Bapak jelaskan tadi dan apa yang terjadi pada gambar yang pertama. Nah, nanti membuatnya per kelompok ya. Nah, kelompoknya nanti saya buat itu berdasarkan kemampuan kalian. Jadi siapa yang bisa menjawab nanti kelompok 1, kurang menjawab kelompok 2, tidak menjawab sama sekali kelompok 3. Ya.
Nah, pertanyaan pertama, ada berapa persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam? 3 ya, list 3. Yang pertama, perhatikan. Ya, kemudian tadi apa salah satu hikmah kita berteman tanpa membedakan agama? Menciptakan perdamaian. Betul. Tadi lagi apa dalil dari persaudaraan Islam? Al-Hujurat ayat 3. Udah ya. Nah, sekarang silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Kelompok 1 ada Ila, kemudian Lilis dan Padilla. 4. Kelompok 2 ada Rahel, ada Samira, ada Adibi, kemudian ada Azza. Kelompok 3 ada siapa yang belum? Nah, kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, yang kelompok 1 berapa? 4. Kelompok 2? 5. 4 juga? 4. Sudah ya. Kelompok 1 tadi banyak menjawab kalah ya. Kalah masuk kelompok 1. Sudah, silakan sekarang ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di gambar pertama tadi menunjukkan tentang persaudaraan dalam Islam. Jadi nanti kelompok 1 silakan membuat konten mengenai persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah Islamiyah. Kelompok 2 di gambar yang kedua tadi mengenai pembulian di sekolah atau membuli. Nah, yang kedua silakan membuat map mengenai membeda-bedakan, tidak membeda-bedakan agama ya, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kemudian yang ketiga, silakan membuat map mengenai ukhuwah, mengenai hikmah dari tidak membeda-bedakan dalam berteman. Ya, ini nanti Bapak kasih kertas, silakan ditulis nama kelompoknya di pojok kiri atas. Ya. Sudah ya, Bapak beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan mulai sekarang.
membeda-bedakan agama, kemudian dia tidak membeda-bedakan agama, tapi apa maknanya, kemudian dibagi menjadi berapa tadi dari kisahnya tadi ada berapa ya. Kemudian pertanyaan tentang manfaat hikmah ya. Hikmah mempelajari tidak membeda-bedakan agama. Berarti kan kelompok 1 menjelaskan tentang persaudaraan. Kelompok 2 menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Dan yang ketiga, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nanti setelah selesai membuat peta konsep atau mind map, silakan dipresentasikan kemudian digambarkan di depan kelas, gitu ya. Silakan lanjut. Kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan bertanya. Siapa yang mau maju dulu? 1, 2, 3. Ya. Mana? Kalau mau jawab dulu berani ya. Oke, karena sampai selesai dulu, silakan kelompok 2 mempresentasikan apa yang telah dibuat di dalam mind map. Nah, ya, silakan dipresentasikan. Nanti teman-temannya memberi tanggapan atau memberi pertanyaan. Ya, coba sebelum itu perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan memberi satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Ya, kelompok satu dulu. Apa? Anggapannya gimana ya? Tidak membeda-bedakan teman dalam beragama. Ya. Doa. Apa ya? Ayo, nomor satu ayo bisa apa? Ditanyakan. Apa manfaat? Tidak bedakan. Apa enggak manfaatnya? Menciptakan perdamaian, betul ya. Kemudian sana, ayo ditambahkan satu. Mengapa kita harus bertoleransi atau kita membeda-bedakan agama seseorang dalam bermasyarakat? Kenapa kita gimana tadi? Ulang enggak? Mengapa kita harus saling bertoleransi atau mengapa kita tidak boleh membeda-bedakan agama seseorang untuk menjaga tali persaudaraan? Betul ya? Ya, duduk mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah mempresentasikan beberapa masalah yang pertama mengenai konsep atau penjelasan tentang persaudaraan itu di dalam Islam bagaimana pandangannya. Yang kedua mengenai berteman tanpa membeda-bedakan agama, dan yang ketiga ada hikmah dari berteman tanpa membeda-bedakan agama. Ya, nah, anak-anak, coba sekarang Bapak tanya. Hari ini kita mempelajari apa Pak? Apa Cang? Kita belajar apa? Satu. Satu dari kelompok satu dulu. Satu apa? Persaudaraan. Dibagi jadi berapa? Tiga. Kemudian kelompok dua juga. Apa yang kita pelajari hari ini? Senang berteman. Gimana caranya bersenang berteman tuh? Tidak membeda-bedakan ya. Caranya gimana? Saling bertoleransi, menghormati. Tuh, kelompok tiga juga apa yang kamu pelajari hari ini? Ada berapa hikmahnya? Ada 5. Saya jadi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, untuk evaluasi Bapak punya nanti silakan tunjuk salah satu anggota kelompok untuk angkat tangan dan menjawab pertanyaan yang ada. Ya, nanti kelompok yang paling banyak menjawab maka dia akan mendapat dia. Ya. Kita perhatikan. Menurut penilaian Bapak dari pembuatan mainan kalian, yang paling bagus dan yang paling lengkap adalah kelompok 2 ya, karena kelompok 2 yang pertama konsepnya apa jelas, yang kedua ada contohnya gitu ya. Nah, sudah sekarang anak-anak ada yang ditanyakan dari yang kita pelajari hari ini? Ada ya? Nah, ada. Oke.
Jadi nanti untuk kelompok 2 silakan menemui saya di kantor setelah pembelajaran di selesai. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, coba Bapak ingin satu karena menyimpulkan di depan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, silakan. Apa kita hari ini pelajari apa? Tentang persaudaraan. Ada berapa? Ada 3. Berapa ya? 2. 3. Waisannya. Ya. Yang kedua kita mempelajari apa ya? Bidang-bidang agama. Contohnya bidang-bidang agama apa ya? Bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Ada ya? Ya, ada lagi? Udah, itu pertanyaan. Ya, mana? Jadi hari ini betul hari kita mempelajari itu tadi. Nah, anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Surah